Logika umum yang dipakai untuk mempermudah menjawab pertanyaan kapan Islam masuk pada suatu wilayah selalu disimbolkan secara formalitas oleh para penulis sejarah dengan momentum ketika penguasa atau raja wilayah tersebut pertama kali menganut Islam. Di tengah masih banyaknya distorsi penulisan sejarah bangsa Indonesia, apakah logika tersebut masih relevan? Mari kita bahas. Buku dengan judul Sejarah Islam di Jawa Barat hingga Zaman Keemasan Banten, karya Raden Kyai Haji Abdullah bin Nuh, dosen Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Indonesia, secara unik menjelaskan bahwa hubungan niaga antara Nusantara dengan bangsa Arab merupakan suatu jalinan hubungan sejarah yang telah terbentuk berabad-abad jauh sebelum era Nabi Muhammad SAW. Hubungan niaga yang telah terjalin sejak lama tersebut terjadi karena bangsa Arab merupakan bangsa pengembara sekaligus sebagai wirausahawan perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh. Mereka tak hanya memperdagangkan hasil tanah Arab saja, namun juga memperdagangkan barang-barang yang mereka datangkan dari Afrika, India, termasuk Nusantara. Besar kemungkinan Islam dibawa oleh para wirausahawan Arab masuk ke Nusantara melalui pasar sebagai mediumnya. Dengan kesadaran dan kemampuan kemaritiman yang memadai, wirausahawan Arab Muslim berlayar menempuh jalan laut niaga. Dari Pulau Nicobar, Andaman, Maladewa hingga tiba di Malaka sebagai pusat niaga di Asia Tenggara. Pasar yang berasal dari bahasa Arab, yakni bazar, yang selama ini dianggap sebagai tempat memenuhi kebutuhan materi dan jual beli barang, ternyata mampu menjadi media pertukaran bahasa, ekonomi, politik, ideologi, sosial, budaya. Bahkan konversi agama pun berlangsung karena pengaruh pasar. Mengapa demikian? Seperti yang umum diketahui dalam banyak catatan sejarah dituliskan, bahwa nabinya ajaran Islam adalah seorang pedagang, termasuk para sahabatnya yang merupakan tim inti penyebaran Islam, mayoritas adalah pedagang pula. Maka bukan hal yang aneh bila pasar mereka jadikan sebagai medan utama bagi mereka untuk menyebarkan Islam, sebab pasar adalah tempat interaksi mereka sehari-hari. Penyebaran Islam yang masif membuat bertambahnya orang yang meyakini ajaran Islam. Itu berdampak akan kebutuhan untuk membangun tempat ibadah dan pembinaan bagi mereka yang baru memeluk Islam atau disebut sebagai mu'alaf. Maka didirikanlah masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Di Nusantara, ia bertransformasi dalam bentuk pesantren. Lalu dari komunitas muslim yang lahir dari pasar dan pesantren ini, muncul tuntutan untuk dibentuknya lembaga politik yang mengatur hukum dan berperan sebagai regulator bagi komunitas muslim itu sendiri, yang kemudian dalam sejarah kita mengenalnya sebagai kesultanan. Jadi dapat disimpulkan, sistematika sebuah ajaran khususnya Islam bisa masuk ke sebuah wilayah dan dianut atau diakui oleh penguasa yang dalam hal ini adalah raja, justru ketika Islam jauh sebelumnya telah dianut oleh rakyatnya. Maka istilah awal mula masuknya Islam sangat berbeda makna dengan era perkembangan Islam. Di Nusantara, istilah era perkembangan Islam ditulis dan dimaknai sebagai awal mula masuknya Islam. Ini tercermin dari ditulisnya sejarah awal mula masuknya Islam, yakni pada tahun 1275 atau abad ke-13 bertempat di Samudra Pasai. Padahal pada tahun tersebut Samudra Pasai telah berbentuk kesultanan. Apakah mungkin sebuah ajaran yang baru masuk pada sebuah wilayah langsung mampu mendirikan kekuasaan politik dan pemerintahan? Akan lebih relevan bila waktu berdirinya Kesultanan Samudra Pasai disebut sebagai era perkembangan Islam di Nusantara. Dan fakta sejarah inilah yang jarang kita sadari. Sebuah kekuasaan politik yang menjadikan agama sebagai dasar hukumnya tidak serta-merta dan tiba-tiba bisa mengawali pemerintahan dan berdiri dengan sangat lama, tanpa pemahaman yang solid tentang agama tersebut oleh masyarakatnya. Keyakinan dan pemahaman agama itu harus paripurna, dan untuk mencapai pemahaman yang paripurna dibutuhkan kesabaran mendidik dengan waktu dan proses yang tidak singkat. Disinilah peran para ulama dan santri. Mari kita ubah sejenak sudut pandang kita tentang sejarah Nusantara. Boleh jadi,
Terbentuknya kurang lebih 40 kesultanan yang tersebar di Nusantara pada kurun waktu abad ke-13 adalah fenomena gunung es yang hanya terlihat puncaknya saja. Bukankah ada kemungkinan puncak gunung es tersebut adalah hasil dari kerja keras mendidik oleh para ulama berabad-abad lamanya dari satu generasi ke generasi? Terlepas dari yakin atau tidaknya kita tentang hal itu, mengutip bagian pembuka Api Sejarah 1. Sebab sejarah yang benar akan tampil sebagai ilmu, bukan peristiwa. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan subscribe untuk mendukung channel ini. Akhir kata, salam takzim.